Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Alhamidi Putri. Saya mahasiswi kelas 6A Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar struktur organisasi. Yang dimaksud sebagai struktur organisasi adalah bagaimana suatu pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Jadi, suatu pekerjaan dalam organisasi itu perlu adanya struktur dan dibagi secara formal agar tidak tercampur bagian-bagian tertentunya. Lalu ada elemen kunci, yang pertama itu adalah spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan ini adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Nah, pembagian kerjanya ini ada 3. Yang pertama adalah memanfaatkan keterampilan karyawan secara efisien. Jadi karyawan ini dituntut untuk sangat memiliki keterampilan agar bisa menghasilkan karya yang baik untuk organisasi yang dijalaninya. Lalu yang kedua adalah tingkatkan keterampilan karyawan melalui pengulangan. Jadi keterampilan karyawan itu harus terus diulang dan diasah agar terus dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang terakhir adalah mengizinkan penggunaan peralatan khusus. Nah, yang kedua adalah departementalisasi dasar. Nah, departementalisasi dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, mengelompokkan kegiatan itu berdasarkan fungsinya, berdasarkan produk, berdasarkan geografi, berdasarkan proses, dan berdasarkan pelanggan. Lalu yang ketiga adalah rantai komando. Rantai komando itu adalah otoritas. Otoritas adalah hak yang melekat dalam posisi megarial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi. Nah, jadi rantai komando ini merupakan hak yang sangat melekat untuk memberi perintah, yang mana perintah yang telah diberikan itu haruslah untuk dipatuhi oleh setiap anggota di dalam organisasinya. Lalu yang keempat itu adalah rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diserahkan oleh seorang manajer secara efisien. Jadi dalam suatu organisasi itu juga memiliki bawahan yang mana itu bertugas untuk membantu pekerjaan dari manajernya agar organisasi yang dijalankan itu semakin efektif. Lalu yang selanjutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini adalah sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Lalu, desentralisasi merupakan pengorganisasian di mana pembuatan keputusan didorong kepada siapa yang paling dekat pada tindakan atau manajer departemen. Lalu yang keenam adalah formalization. Formalization merupakan tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Jadi, perilaku di dalam organisasi ini harus diarahkan oleh peraturan dan prosedur yang harus ditaati oleh karyawan-karyawannya. Nah, formalisasi tinggi terhadap pekerjaan menawarkan sedikit kebijakan terhadap apa yang dikerjakan. Jadi, apa yang dikerjakan itu memiliki kebijakan tertentu dan yang mana pekerjaan itu harus dikerjakan secara baik, begitupun juga terhadap kebijakannya. Lalu yang selanjutnya adalah formalisasi rendah, berarti sedikit penekanan terhadap bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Jadi, dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan itu juga harus memiliki sedikit penekanan agar karyawan ini memiliki rasa tanggung jawab sehingga dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan jauh lebih baik lagi. Nah,
Dengan adanya kita membahas materi dasar-dasar struktur organisasi ini, manfaat bagi calon konselor itu tentunya mengetahui struktur organisasi pada sebuah perusahaan. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya terkait materi dasar-dasar struktur organisasi. Kepada teman-teman semuanya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.